Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondes Movie, channel yang khusus membahas alur film. Kerja keras dan tekad yang kuat adalah sebuah syarat mutlak untuk mencapai sebuah kesuksesan seseorang dalam menggapai semua impian. Tak peduli background itu berasal dari mana, berbakat atau tidak, tetap sebuah kerja keras berperan penting dalam usaha mereka untuk mencapai semua impian itu. Di film kali ini, kita akan membahas sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai impiannya. Bahkan usaha yang dia lakukan akan membuka mata kita tentang arti sebuah perjuangan yang sesungguhnya, dan membuat kita berpikir dua kali untuk menyerah pada keadaan. Pasti selalu akan ada jalan, karena tidak mungkin sebuah gembok diciptakan tanpa sebuah kunci. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Oke lah, tanpa banyak bercerita lagi, langsung saja kita ke reviewnya, dan tetap di channel Mondes Movie. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ada sedikit iklan dulu ya guys. Lumayanlah buat nambah-nambah beli kopi sama rangginang. Bagi yang suka makanan Sunda, khususnya nasi teo atau nasi tutug oncom, sok mangga datang ke lapak nasi teo Kang Dayat yang beralamat di Ruko Kasagardenia Wanasari Cibitung. Dijamin semua menunya halal dan higienis serta ramah di kantong. Pokoknya rasa resto, harga kaki lima lah. Khusus bagi kaum rebahan yang hoream kemana-mana, nasi teo Kang Dayat juga sudah tersedia di GoFood, jadi sok mangga diorder. Bagi yang mau datang langsung, sok mangga ditunggu ke lapak nasi teo Kang Dayat ya. Hatur nuhun, terima kasih. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota di negara India yang bernama Chambal. Kota tersebut dikenal sebagai kotanya para bandit. Birokrasi yang bobrok serta masih banyaknya praktek korupsi menjadi salah satu penyebab kota itu mendapat julukan tersebut. Film sendiri bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Manoj yang bercita-cita menjadi seorang polisi untuk memberantas semua praktek kejahatan yang ada di kotanya. Namun yang menarik, untuk mencapai itu Manoj menempuh cara licik, yaitu dengan kebiasaan menyontek agar lulus di ujian sekolahnya. Meskipun begitu, keluarga Manoj merupakan salah satu keluarga yang terbilang cukup berani dengan melawan tirani yang dilakukan oleh wali kota mereka yang merupakan kepala daerah di tempat itu. Sang ayah yang merupakan seorang pegawai negeri harus menerima suspend akibat dari sikapnya yang berani melawan kejahatan kepala daerahnya. Bahkan uang pensiun dari sang kakek tidak bisa dikeluarkan akibat dari hal serupa yang dia lakukan. Hal itu semakin menambah penderitaan keluarga tersebut yang bisa dibilang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun begitu, sikap yang mereka tunjukkan dengan melawan tirani penguasa tersebut patut mendapatkan apresiasi. Ketika ujian sekolah tiba, hal lucu sekaligus miris terjadi di tempat itu, di mana di sana kita akan melihat sang guru dari sekolah tersebut tidak sedikit pun menegur, bahkan tidak melarang muridnya untuk mencontek. Hal itu semakin memperparah keadaan di sana tentang bobroknya sistem yang sedang berlangsung. Tak hanya itu, sang guru bahkan akan memberikan jawaban soal ujian agar muridnya semua bisa lulus lah. Namun faktanya, walaupun mereka telah mendapatkan jawaban, hal demikian bukanlah jaminan mereka semua akan lulus. Karena tetap saja keputusan akhir ada di tangan wali kota mereka yang ternyata juga merupakan pemilik sekolah itu. Tak lama muncul beberapa orang polisi yang melakukan sidak ke tempat itu. Sang guru dengan entengnya masih saja tidak ada takut-takutnya dengan para polisi itu. Kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging menjadikan hal itu adalah hal yang biasa untuk mereka. Dengan kekuasaan wali kotanya, dia berpikir bahwa semua itu akan mudah mereka tangani. Tapi ternyata tidak segampang itu Pugoso. Tidak semua hal bisa kau beli dengan uang. Polisi itu menolak dengan tegas sistem yang mereka terapkan. Semua itu tidak berguna dan hanya akan menjadikan mereka sebagai manusia malas. Lebih dari itu, sang polisi tidak mau menerima uang suap yang mereka berikan. Semua itu menjadi sia-sia karena sang polisi merupakan seseorang dengan pribadi yang jujur. Dan hasilnya, sang kepala sekolah pun mereka ciduk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari sana Manoj mulai berpikir bahwa jika dia mempunyai suatu kekuasaan, maka dia pun bisa merubah keadaan. Dan kekagumannya kepada sosok sang polisi akan menjadikan hal yang akan merubah hidup Manoj suatu saat nanti. फोटो लो रे इसकी। जी सर।
Keesokan paginya sang ayah akan melakukan sebuah pekerjaan besar dengan akan melakukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi perihal suspen yang dia terima. Meskipun hal itu belum tentu akan berhasil, namun tekad yang kuat dari sang ayah untuk melawan tirani membuatnya harus melakukannya. Di sisi lain dengan perginya sang ayah maka keadaan ekonomi keluarga Manoj pastinya akan menjadi bertambah sulit. Mereka harus mencari uang ketika sang ayah pergi. Ibu Manoj sempat tidak setuju dan melarang suaminya untuk pergi. Dia lebih memilih untuk bersikap realistis dan menerima keadaan karena dia berpikir bahwa semua ini akan sia-sia saja. Sang ayah pun menyadari akan hal itu. Namun ini adalah sebuah bentuk perjuangan darinya walaupun hal itu akan berat. Hingga pada akhirnya Ibu Manoj pun harus menerima keadaan dan merelakan suaminya untuk pergi mencari keadilan. Dengan perginya sang ayah membuat Manoj dan kakaknya berinisiatif untuk mencari penghasilan dengan menjadi supir angkutan umum. Karena mereka tidak mempunyai keahlian lain, hal itu terpaksa mereka lakukan. Menurut mereka hal itu jauh lebih baik dan mulia daripada harus menjadi seorang kriminal. Seperti apa yang dilakukan oleh penduduk lain di kota itu. Meskipun pekerjaan itu bukan pekerjaan yang mentereng, namun nyatanya ada saja halangan yang harus dihadapi. Sang wali kota ternyata benar-benar memonopoli semua sistem di kota itu. Tak terkecuali dengan angkutan umum yaitu pekerjaan yang mereka lakukan sekarang. Para anak buah wali kota itu tidak membiarkan angkutan lain selain angkutan sang wali kota beroperasi. Hal itu tentunya akan menghambat pekerjaan Manoj dan kakaknya saat ini. Mereka harus berdebat bahkan bertengkar dengan anak buah wali kota yang memaksa mereka untuk menurunkan penumpang agar beralih ke bis wali kota Kehed. Kakak dari Manoj yang tak peduli tetap melanjutkan pekerjaannya meskipun dia sudah mendapatkan ancaman. Dan benar saja, dengan kekuasaan yang dimilikinya, sang wali kota mengerahkan polisi dengan dalih pekerjaan yang mereka lakukan termasuk ilegal. Hingga di sana, Manoj dan kakaknya harus berurusan dengan polisi dan harus dimasukkan ke dalam penjara. ये तो विधायक को आदमी है हाँ जेयू साहब दल्लो है तो विधायक को Tak mempan dengan intimidasi para polisi, sang kakak menyuruh Manoj untuk mengambil senapan kakeknya dan mengancam akan menembak mereka semua. Para polisi pun mempersilahkan Manoj untuk mengambil senapan itu dan melakukan apa yang dia mau. Namun demikian, Manoj lebih memilih untuk datang ke kepala polisi di tempat itu. Polisi itu sendiri bernama Padusyan, yaitu orang yang melakukan sidak di sekolahnya kemarin. Manoj tahu betul bahwa hanya dialah satu-satunya polisi jujur di kota itu dan berharap besar pada dirinya. Awalnya Padusyan enggan menolong Manoj dan meminta anak itu untuk datang lagi esok hari. Tapi Manoj kekeh tidak mau pergi jika Padusyan tidak mau menolong dirinya. Perdebatan pun sempat terjadi antara dirinya dan polisi itu. Manoj mempertanyakan kemana sikap dan kejujuran Padusyan yang pernah dia tunjukkan saat sidak waktu itu. Bukankah dia orang yang tidak suka dengan kecurangan dan ketidakadilan? Lalu apa masalahnya jika malam ini Manoj membutuhkan dirinya? Bukankah hal itu sama saja? Kira-kira seperti itulah ucapan yang dilontarkan oleh Manoj saat itu. Dan menariknya, setelah mendengar itu akhirnya Padusyan pun terdiam dan mau menolong anak itu. पूरी बात बताओ। Singkat cerita, akhirnya Padusyan dengan pangkat dan kekuasaan yang dimilikinya mampu mengeluarkan Manoj dan kakaknya dari tempat itu. Sontak, hal tersebut membuat Manoj semakin kagum dengan sosok polisi tersebut. Di perjalanan Manoj sempat curhat kepada Padusyan bahwa ayahnya juga merupakan seseorang yang jujur sama seperti Padusyan. Namun seringkali sang ayah harus mendapatkan masalah karena kejujurannya. Bahkan saat ini dia harus memperjuangkan pekerjaannya karena dia berani bersuara untuk melawan wali kotanya. Sejak saat itu, Manoj sempat tidak percaya lagi dengan sebuah kata kejujuran. Namun saat dia melihat Padusyan, mindset atau pola pikir Manoj berubah seketika. Dia sadar bahwa kejujuran akan berguna jika dia mempunyai pangkat atau kekuasaan. Hal tersebut terbesit dalam pikiran Manoj setelah dia melihat apa yang dilakukan oleh Padusyan. Kejujuran jika berdampingan dengan kekuasaan maka semua itu akan merubah dunia. Untuk itu, Manoj pun bertekad dan bercita-cita akan menjadi seorang perwira polisi sama seperti Padusyan. Di tempat itu Manoj meminta saran kepada polisi itu apa yang harus dia lakukan agar dia bisa menjadi seperti dirinya. Padusyan kemudian memberikan sebuah saran yang amat sangat sederhana yaitu jangan curang. Manoj harus memulai semuanya dengan minimal berhenti bersikap curang. Dan ternyata dua kata sederhana itu akan selalu membekas di pikiran Manoj dan akan merubah hidupnya suatu saat nanti.
कैसे बनूंगा सर? सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। चीटिंग छोड़नी होगी बस। मैं भी बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा दूसरी। Nasihat sederhana yang diberikan Padusan benar-benar membekas dalam pikiran Manoj saat itu. Walaupun Padusan sudah tidak bertugas lagi di tempat itu, Manoj selalu teringat dengan dua kata sederhana tersebut. Hari-hari pun dia isi dengan belajar dan belajar agar bisa menjadi sukses tanpa mencontek lagi. Pun begitu saat dia sedang berada di sekolah, dia adalah satu-satunya murid yang tidak mencontek saat ujian. Karena selalu teringat dengan nasihat Pak Polisi. Walaupun pada saat itu dia sempat mengulang kelas karena tidak mau mencontek, tapi Manoj benar-benar menyimpan dalam-dalam nasihat sederhana itu dan tak mau melakukan kecurangan lagi. Tiba hari di mana dia lulus ujian dan akan melanjutkan sekolah. Saat itu sang nenek memanggil Manoj dan memberikan sejumlah uang yang cukup banyak. Selama ini, dia menyimpan uang itu untuk digunakan di saat yang tepat. Dan saat ini menurutnya adalah waktu yang tepat untuk menggunakan uang itu. Karena cucunya akan memulai perjuangan untuk menjadi seorang polisi, dia rela memberikan tabungannya demi mendukung niat dan tekad cucunya tersebut. Dengan berbekal tekad yang kuat, Manoj akhirnya pergi ke kota Gwalior untuk memulai perjalanan menjadi seorang perwira polisi. Belum juga pendaftaran dimulai, Manoj sudah harus mendapatkan apes ketika dia kehilangan tasnya karena ketiduran di dalam bis. Celakanya, semua uang dan pakaian ada di dalam tas itu, dan itu artinya dia harus memulai perjuangan benar-benar dari nol tanpa bekal apa-apa. Sial yang dia terima pun harus bertambah manakala tempat pendaftaran yang dia tuju sudah tidak menerima calon pendaftar lagi karena pendaftaran sudah ditutup oleh pihak pemerintah. Berhari-hari Manoj harus terlunta-lunta di kota besar. Ini menjadi dilema tersendiri untuk anak itu. Jika dia pulang, maka apa yang harus dia katakan kepada neneknya? Sementara, jika dia bertahan di sini, apa yang harus dia lakukan? Perjuangan pun tidak berhenti sampai di situ. Pada akhirnya, dia pun memberanikan diri untuk sekedar meminta makanan kepada pemilik kedai yang ada di tempat itu. Karena dia merasa lapar yang begitu hebat akibat dari berhari-hari tidak makan. Dengan imbalan dia mau mencuci piring sebagai bayaran atas makanan itu. Dan beruntungnya, Manoj saat itu mendapatkan makanan dari pemilik warung itu. Uncle ji, बहुत भूख लगी है अगर कुछ खाने को। ओ छोटू, एक थाई दे दे। काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से मैं। मैं दे दूंगा पैसे तुम आए। क्यों भाई? Di tempat itu pula Manoj untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang pendaftar lain yang bernama Pandey yang akan menjadi sahabatnya suatu hari nanti. Orang itu memberikan informasi kepada Manoj bahwa di kota Delhi dibuka untuk pendaftaran calon perwira polisi yang pangkatnya jauh lebih tinggi. Dan tentunya perjuangannya akan berkali-kali lipat dari apa yang harus dilakukan di tempat ini. Semua itu tak masalah untuk Manoj. Seperti apapun perjuangannya, Manoj tidak akan mundur sedikit pun. Yang dia butuhkan saat ini adalah Pandey mau membelikan tiket untuk Manoj dan akan dia bayar 2 kali lipat jika dia lulus nanti celetuknya. Sesampainya di kota Delhi, Manoj sungguh dibuat tak percaya dengan keadaan di tempat itu. Ada lebih ratusan ribu bahkan mungkin jutaan rakyat India yang mencoba peruntungan itu. Dia sempat dibuat pesimis dengan keadaan tersebut. Dalam hatinya dia berkata, apa aku bisa berhasil di sana? Semua pikiran itu seakan-akan membebani dan mungkin meruntuhkan tekadnya saat ini. Menyerah pada keadaan jelas bukanlah sebuah pilihan yang bijak. Manoj dengan segala keterbatasannya akan mencoba melalui semua rintangan yang menghalanginya. Niat tersebut dibuktikan dengan dirinya yang ikut les pelatihan kepada senior dari tempat itu yang bernama Gauri. Gauri menjelaskan bahwa ujian masuk di tempatnya sekarang ibarat dia bermain ular tangga dengan beberapa orang yang menjadi saingannya. Ada 3 tahapan ujian untuk bisa lolos menjadi seorang polisi dengan pangkat yang tinggi. Dan tentunya semua itu tidak akan mudah begitu saja. Karena bisa dikatakan bahwa orang yang bisa lulus ujian dari sekian banyaknya yang mendaftar itu bisa dihitung dengan jari. Artinya persentase untuk lulus hanya sekitar kurang dari 5% saja. Nah, yang menjadi beban Manoj saat ini, dia harus memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan uang agar bisa membayar semua biaya pendidikan. Untuk itu sang senior pun menyarankan kepada Manoj bahwa saat pertama kali dia datang ke sini, dia menjadi seorang pembersih toilet di sekolah agar bisa mendapatkan uang. अगर कोई काम मिल जाता तो पैसा को थोड़ा प्रॉब्लम था। आए थे ना, 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे। ठीक हो जाए। थैंक यू भैया। Di hari-hari berikutnya Manoj mengisi waktu dengan menjadi seorang penjaga perpustakaan di sekolahnya.
Segala jenis pekerjaan dia lakukan untuk mendapatkan uang agar bisa membayar biaya ujiannya nanti. Sementara itu, di tempat yang sama ternyata sang guru les mereka telah gagal dalam upaya terakhirnya lulus dari ujian di tempat itu. Dengan kata lain, ini adalah upaya terakhir Gauri dan selanjutnya dia tidak akan bisa lagi ikut dalam ujian. Dengan keadaan itu, dia hanya bisa realistis bahwa targetnya sekarang bukanlah lulus dari tempat itu, tapi mengajari para juniornya agar tidak bernasib sama seperti dirinya, dan minimal ada satu dari mereka yang bisa lulus dan menjadi pegawai yang dia inginkan. Pandep yang melihat hal itu kemudian berganti guru les dengan belajar kepada seorang senior yang sudah lulus. Akan tetapi, hal yang sama tidak dilakukan oleh Manoj yang lebih percaya kepada Gauri. Selain itu, dia tidak mungkin berganti guru les karena hal itu pastinya akan membutuhkan biaya lagi. Di hari seleksi pertama, Manoj gagal untuk bisa ikut dalam ujian tahap pertama. Namun demikian, itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena masih banyak kesempatan yang akan Manoj dapatkan dan untuk itu, dia pun belajar siang malam agar bisa lulus ujian seleksi sambil bekerja. Entah itu membersihkan buku, menguras toilet, atau pekerjaan kasar lainnya, semua dia lakukan demi cita-citanya yang masih jauh untuk dia gapai. Di saat orang lain malah santai, Manoj justru terlihat sibuk dengan apa yang dia lakukan. Sepulang dari tempat les, Manoj melanjutkan pekerjaannya di perpustakaan. Sempat dianggap memaksakan keadaan oleh orang lain, bahkan mereka meragukan kemampuan Manoj yang hanya bermodalkan tekad dan semangat. Menurut mereka, negara hanya menghabiskan anggaran untuk orang-orang seperti Manoj yang belum tentu dia akan lulus dan berguna. Semua itu tidak lebih dari hal-hal yang dianggap menghabiskan waktu saja. Gauri yang mendengar hal itu sempat geram dengan apa yang dikatakan oleh teman Pandep. Menurutnya, memang benar kami datang dari tempat kumuh dan hanya bermodalkan tekad. Tapi yang membuat Gauri bangga kepada Manoj adalah tekad yang dia miliki dibangun di atas kerja keras dan kejujuran, bukan di atas uang atau fasilitas orang tua mereka. Mereka tidak mempunyai semua materi yang dia inginkan. Harta yang mereka punya hanyalah sebuah tekad dan kemauan yang kuat. Sehingga jika suatu saat nanti Manoj atau salah satu dari kelompok itu lulus, maka itu adalah sebuah kebanggaan yang besar. Karena ini adalah sebuah kemenangan sejati untuk orang-orang pinggiran seperti kami, tegas Gauri. Kerja keras dan ketekunan Manoj membuahkan hasil manakala anak itu lulus ujian seleksi pertama. Kebanggaan jelas terpancar dari wajah Gauri, yaitu orang yang menjadi mentornya saat ini, dan berharap serta menggantungkan semua harapannya di pundak Manoj. Karena seleksi berikutnya akan berat, Manoj mulai mencari tempat bimbingan baru untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik. Alih-alih dia akan belajar, nyatanya Manoj hampir saja tertipu sebuah tempat bimbingan abal-abal. Dia tahu betul bahwa tempat itu bermasalah dan hanya meraup keuntungan dari orang-orang seperti Manoj yang ingin mencari ilmu. Karena kenyataannya, semua orang yang mereka pajang gambarnya bukanlah lulusan dari tempat itu. Hal tersebut hanyalah teknik marketing untuk menarik minat para pelajar, dan di sanalah Manoj untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang wanita yang sempat membuat Manoj terpana. Si wanita pun sempat dibuat kagum dengan usaha Manoj yang ternyata bisa lulus ujian seleksi, meskipun dia belajar secara otodidak. मैम दीप मोहन सर यहाँ नहीं पढ़े कोई मिस सर ने तो कोचिंग तक नहीं ली मैं जानता हूँ उन्हें नहीं एडवर्टाइजिंग कहते हैं झूठ बोल रही हैं कहती हैं एडवर्टाइजिंग है चलिए पापा मुझे भी नहीं लेना है एडमिशन ना कोचिंग के क्लियर कर दिया अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो Keesokan paginya Manoj kembali bertemu dengan wanita itu yang diketahui bernama Rada. Keakraban pun terjadi karena kedepannya mereka pasti akan bertemu di seleksi ujian kedua. Dari wajah Rada terpancar kegaguman kepada sosok Manoj yang menurutnya seorang yang sempurna, meskipun dengan segala kekurangan yang dia miliki. Namun sayang, hubungan keduanya harus renggang karena suatu masalah hingga membuat Manoj dan Rada harus berjauhan. Perjuangan Manoj untuk menjadi seorang perwira polisi benar-benar terjal dan harus mendapatkan berbagai ujian. Kali ini cobaan itu datang manakala dia dituduh mencuri uang kardus yang sudah dijual. Adanya selisih antara perhitungan penjaga perpustakaan dan dirinya membuat Manoj harus keluar dari perpustakaan dan harus mencari tempat kerja baru untuk dia bekerja dan belajar. Dan tebak tempat apa yang Manoj dapatkan? Sebuah tempat penggilingan tepung. Keadaan di sana benar-benar miris untuk dia. Bagaimana tidak? Manoj harus belajar di sebuah tempat sempit dengan dibarengi bisingnya suara mesin penggilingan. Bahkan Pandep sempat marah dengan apa yang dilakukan oleh temannya itu. Kenapa Manoj tidak tinggal saja bersama dirinya di tempat yang layak?
Ini bukanlah sebuah tempat yang seharusnya dijadikan tempat belajar. Bahkan maaf, tempat tersebut lebih cocok sebagai tempat tinggal ternak daripada ditempati oleh manusia. Namun Manoj dengan segala kekeras kepalaannya menolak dengan halus tawaran Pandep dan lebih memilih untuk tinggal di sana. घर चल, घर में पढ़ाई कर ले वरना आ जाएगा जीरो पे। यार अड़ियल मत बन भाई। Suatu hari Manoj mendapatkan pelajaran penting tentang arti sebuah kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Karena tidak fokus dan terlalu pede, Manoj harus mengulang di seleksi keduanya. Dia menjawab satu soal yang mungkin itu mudah, tapi karena dia keliru mengartikannya, hal itu berubah menjadi salah. Manoj menjawab sebuah pertanyaan tentang arti terorisme, padahal kenyataannya itu adalah pertanyaan tentang pariwisata. Dua kata itu memang memiliki susunan huruf dan pengejaan yang hampir sama dalam bahasa Inggris. Karena tidak fokus, Manoj salah mengartikan kata itu. Alhasil, dia pun harus mengulang di seleksi kedua ini. Setelah itu Manoj mencoba untuk menenangkan pikiran dan akan memperbaiki hubungan yang renggang antara dirinya dan Radha. Dia kemudian mencoba mendatangi rumah Radha. Namun sayang, wanita itu tidak ada di rumah karena sedang ada acara. Di tempat itu pula Manoj kemudian mengungkapkan perasaan kepada Radha melalui telepon bahwa dia mencintainya. Akan tetapi Radha tidak merespon dan hanya mengatakan bahwa dia harus fokus kepada pendidikannya saja. Setelah dari rumah Radha, Manoj kemudian pulang ke rumahnya berharap dia bisa kembali menenangkan pikiran. Namun yang terjadi, dia harus menerima kenyataan pahit bahwa sang nenek telah meninggal. Orang yang selama ini mendukung semua perjuangannya telah tiada. Yang lebih miris lagi, Manoj tidak pernah dikabari perihal berita itu. Namun sang ibu mengatakan bahwa ini adalah wasiat dari neneknya. Sang nenek melarang ibu Manoj memberitahu dia dan ayahnya. Karena menurut sang nenek mereka sedang melakukan dua tugas mulia. Jadi tidak mau membebani hanya karena kematian seorang wanita tua. Untuk itu, besar harapan nenek dan ibunya bahwa suatu saat nanti Manoj akan lulus dan menjadi seorang perwira polisi. Singkat cerita, Manoj kedatangan ayahnya. Dengan diliputi rasa putus asa, sang ayah mengajak Manoj untuk pulang saja dan menerima kenyataan. Perjuangan yang dilakukan dirasa percuma untuk orang-orang seperti Manoj dan ayahnya. Saat dia memperjuangkan kejujuran, dia harus menerima perlakuan yang tidak jujur dengan tidak diberitahu tentang kematian nenek Manoj yang merupakan ibu kandung dari ayahnya. Karena hal itulah, sang ayah merasa bahwa apa yang dilakukannya sia-sia saja. Jika ayahnya mengalami keputusasaan, Manoj justru sedang dalam semangat yang tinggi untuk mencapai cita-citanya. Dia teringat dengan perkataan sang ayah bahwa kami tidak menerima kekalahan, tapi kami juga tidak akan mengalah. Kata-kata itulah yang selalu Manoj simpan jika suatu saat nanti dia merasa lelah. Dan hasilnya, dari ucapan ayahnya dulu, Manoj selalu yakin dan semangat menjalani semua rintangan yang menghalanginya. Setelah itu Manoj pun mulai menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang padat. Siang hari dia harus bekerja di penggilingan selama 15 jam. Dan malam harinya dia harus belajar untuk persiapan ujian selama 6 jam. Dan hanya beristirahat tidak lebih dari 3 jam saja. Selama 2 bulan Manoj terus menjalani rutinitas itu sampai dia mengikuti ujian seleksi kedua. Dan akhirnya semua kerja keras dan pengorbanannya terbayar lunas dengan lulusnya Manoj dari seleksi ujian kedua. Radha yang mengetahui bahwa Manoj lulus berinisiatif untuk memberitahu dirinya. Karena Manoj tidak terlihat di tempat pengumuman. Dan alangkah tak percayanya Radha ketika melihat tempat tinggal Manoj saat ini. Radha yang merasa iba kemudian menawarkan sejumlah uang kepada Manoj agar dia tidak tinggal di tempat itu. Radha tak tega jika dia harus melihat temannya tinggal di tempat seperti itu. Namun demikian, Manoj menolak semua tawaran Radha. Dia tidak mau harus menyusahkan orang lain. Meskipun saat itu Radha memaksa Manoj, tapi Manoj kekeh ingin berjuang dengan kaki dan tangannya sendiri. Dan memang mental lelaki sejati haruslah seperti itu. मेरे पास कुछ पैसे हैं तुम पैसों की जरूरत नहीं है मुझे सब जरूरत नहीं है तो ये सब क्यों कर रहे हो प्लीज फिर करो ना फोकस ये क्या कर रहे तो नहीं समझोगी श्रद्धा तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है. Singkat cerita, kedekatan Radha dan Manoj mulai terjalin cukup erat. Wanita itu selalu menemani dan menjadi penyemangat Manoj dalam menyelesaikan ujian akhirnya sebelum nanti dia harus diwawancara. Namun sayang, di ujian akhir Manoj kembali mengalami kegagalan karena harus membagi waktu dengan bekerja.
Artinya masih ada satu kali lagi kesempatan bagi Manoj untuk bisa mengikuti seleksi di ujian akhir. Salah seorang teman Manoj dan Pandep ternyata sudah lulus dari ujian akhir dan hanya tinggal menyelesaikan seleksi wawancara saja. Sebelum nantinya dia akan menjadi pegawai negeri sesuai dengan jurusan yang dia inginkan. Di sana, Gauri menyarankan kepada orang itu untuk bersiap dengan seleksi wawancara. Akan tetapi, Pandep nyeletuk bahwa sebenarnya yang harus dikhawatirkan bukanlah teman mereka, namun yang harus dikhawatirkan adalah Manoj. Asal mereka tahu, temannya yang lulus ujian selalu fokus kepada pelajaran tanpa ada seorang pun yang mengganggunya dalam belajar, termasuk seorang wanita. Ucapan Pandep jelas menyindir sosok Rada yang selalu ada di samping Manoj. Manoj harus fokus kepada pelajarannya bukan kepada yang lain. Dan memang sepintas perkataan itu menyakitkan. Namun dibalik itu ternyata apa yang dikatakan oleh Pandep ada benarnya juga. Mendengar hal itu, Rada kemudian pergi dari sana. Dia sadar betul bahwa mungkin saja dia adalah penyebab kegagalan Manoj. Manoj. Dia sadar betul bahwa mungkin saja dia adalah penyebab kegagalan Manoj. Rada kemudian menyuruh Manoj untuk fokus pada pendidikannya dulu. Dan dia harus lulus bagaimanapun keadaannya. Dia rela berjauhan dengan Manoj yang ternyata lelaki itu sudah membuat Rada jatuh cinta. Dan demi keberhasilan Manoj, Rada merelakan dirinya harus berjauhan dengan pria itu agar dia bisa lulus ujian seleksi tahap akhir. I love you. मनोज जाओ पलट दो दुनिया. Perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Manoj kemudian pergi ke salah seorang pelajar yang sudah lulus dan sudah mendapatkan penempatan kerja. Dia meminta tolong kepada orang itu apa saja yang harus dilakukan di seleksi ujian akhir. Orang itu kemudian memberikan simulasi tentang ujian esai yang merupakan inti dari ujian yang akan Manoj hadapi. Dalam waktu tertentu Manoj harus menulis dan mengarang beberapa kata tanpa tahu tema yang akan diberikan. Semua dilakukan secara spontanitas. Dan saat Manoj memulai simulasi karangan tentang dirinya, Manoj saat itu gagal menulis beberapa kata dalam waktu tertentu. Padahal saat itu tema yang diberikan adalah tema yang paling sederhana, yaitu dirinya sendiri. Namun Manoj gagal melakukannya. Bagaimana dia akan mengarang tema yang belum dia ketahui? Penilaian jujur dari orang itu, dia menilai bahwa Manoj tidak akan lulus karena tidak terlalu fokus. Tantangan baru datang lagi ketika Manoj dituntut untuk fokus belajar tanpa harus bekerja di pabrik tepung. Setidaknya itulah yang dikatakan Gauri kepada Manoj. Hal tersebut semakin dilema untuk Manoj, karena selain harus menghidupi dirinya sendiri, Manoj juga harus menghidupi keluarganya di kampung. Dan tentu saja, meninggalkan pekerjaan itu bukanlah solusi yang terbaik. Namun di sisi lain, Manoj juga harus fokus menghadapi ujiannya. Dan saat itu, sosok seorang teman sejati berperan dalam keadaan Manoj seperti ini. Gauri menyuruh Manoj untuk pindah ke tempatnya agar bisa fokus untuk belajar. Selama proses belajar berlangsung, Gauri akan meminjamkan uang agar Manoj bisa menghidupi keluarganya. Dan jika Manoj tidak menerima semua ini sebagai pemberian, maka dia harus menerima ini sebagai sebuah pinjaman dan harus dikembalikan saat dia sudah berhasil nanti. Manoj sempat menolak tawaran Gauri, namun Gauri menegaskan bahwa semua yang dia lakukan bukanlah untuk Manoj. Dia melakukan semua itu demi kelompok mereka, karena jika ada salah satu dari mereka lulus, maka itu adalah kemenangan besar untuk mereka semua. Gauri menggantungkan semua harapannya di pundak Manoj. Maka dari itu dia sangat yakin dan percaya bahwa Manoj akan lulus dan memang Manoj harus lulus di ujian nanti. आटा चक्की वक्की सब बंद। तुम पढ़ाई के अलावा आप कोई काम नहीं कर, घर पे पैसा भेज देंगे तुम्हारे। नहीं हम कर का जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत हम सबका लड़ाई है। Pertama kali dalam hidup Manoj, dia mempunyai sebuah meja belajar yang layak. Bantuan yang diberikan oleh teman-temannya semakin memotivasi Manoj untuk bisa lolos dari ujian seleksi tahap akhir. Jika dia bisa belajar di tempat yang gelap, maka di tempat yang layak seperti ini akan lebih-lebih lagi membuat Manoj bersemangat. Rada kemudian memberikan sebuah timer agar Manoj semakin fokus untuk belajar. Dan hasilnya, di ujian akhir Manoj tidak kesulitan mengerjakan soalnya. Bahkan halaman per halaman mampu Manoj kerjakan dengan sangat mudah, hingga dipastikan dia berhasil pada ujian seleksi ini dan hanya tinggal melakukan proses wawancara sebagai tahap akhir sebelum nanti dia akan menjadi seorang polisi berpangkat tinggi. Ketika Manoj akan meminjam telepon Pandep untuk mengabari keluarganya, terjadi sebuah clash kecil antara dirinya dan Pandep.
Hal tersebut dipicu karena rasa frustasi pria itu yang tidak lulus ujian selama 4 kali berturut-turut. Bisa dibilang Pandep iri kepada Manoj yang sukses di ujian akhirnya. Hingga di sana, dia gegelendang kepada Manoj karena hal tersebut. Masalah lain muncul dengan tidak diizinkannya Rada untuk menemani Manoj di acara wawancaranya nanti. Ada seseorang yang memfitnah Rada dengan mengatakan bahwa gadis itu pernah tidur bersama Manoj. Hal itu semakin membuat dirinya dilarang untuk kembali bertemu dengan Manoj. Rada kemudian membela diri dengan mengatakan bahwa semua yang dituduhkan kepada dirinya semua itu tidak benar. Namun demikian, orang tua Rada tetap melarang dirinya untuk menemani Manoj, meskipun saat itu dia melakukan segala cara untuk meyakinkan orang tuanya. Sementara itu karena berbuat onar di muka umum, Pandep harus berurusan dengan hukum dan ditangkap oleh polisi. Meskipun Pandep pernah salah paham kepada Manoj, namun tetap saja dia adalah seorang teman yang harus ditolong oleh Manoj. Di kantor polisi, Manoj mencoba beradu argumen dengan polisi yang menangkap Pandep. Si polisi melakukan tindakan pemerasan kepada Pandep, sehingga hal itu akan menjadi makanan empuk bagi Manoj yang calon perwira tinggi, dan hitung-hitung sebagai latihan untuk memberi pelajaran kepada anggota polisi yang nakal. Pada akhirnya Pandep bisa dikeluarkan dari tempat itu, dan betapa kecewanya Manoj atas apa yang telah dilakukan oleh Pandep. Ternyata dia adalah orang yang selama ini memfitnah Rada dengan mengatakan bahwa dia pernah tidur bersama Manoj kepada orang tuanya. Tentu saja, hal itu membuat Manoj marah dan meminta Pandep untuk mengatakan hal yang sejujurnya kepada orang tua Rada. तूने किया था ना फोन? क्या है ये? क्या है ये? आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, समझा? Tepat hari ini adalah usaha terakhir Manoj dari serangkaian perjuangan yang telah dia lakukan. Hari ini dia akan mengikuti seleksi wawancara yang akan menentukan nasibnya nanti. Rasa percaya diri Manoj semakin bertambah dengan hadirnya Rada yang selama ini menemani dirinya. Sang ayah rupanya sudah mau berdamai dengan keadaan dan percaya bahwa anaknya bukan orang seperti apa yang dituduhkan. Dengan penampilan yang berbeda, Manoj kemudian pergi ke suatu tempat sebelum dia melakukan proses wawancara. Dan ternyata tempat itu adalah kediaman Pandep. Meskipun dia adalah orang yang menyebalkan, namun begitu tidak bisa dipungkiri bahwa berkat dirinya lah Manoj sampai pada titik ini. Untuk itu, dia pun mengundang Pandep untuk mengantarkan dirinya menuju gedung berlangsungnya wawancara. Rasa gugup jelas dirasakan Manoj saat ini, dan wajar saja karena dia akan melakukan sebuah momen yang paling berkesan dan akan tercatat sebagai perjalanan hidupnya. Rada mencoba menenangkan Manoj dengan memberikan sebuah surat yang harus dibuka nanti jika dia sendirian. Dan setelah itu, Manoj mulai masuk ke dalam gedung untuk menunggu giliran dipanggil. Ketika namanya dipanggil, Manoj sedikit mendapatkan pertanyaan yang membuat dirinya sempat canggung, yaitu ketika dia ditanya perihal harus mengulang di kelas 12. Namun demikian, dengan jujurnya Manoj mengatakan bahwa dia tidak lulus dan harus mengulang di kelas tersebut. 12th में ड्रॉप ईयर लिया था? नहीं सर, पहले साल फेल हो गया था। ले जाओ इनको। Sebelum masuk untuk bertemu dengan Dewan Penguji, Manoj mendapatkan saran dari orang tua yang sudah 40 tahun berada di tempat itu. Menurutnya, Manoj lebih baik mengatakan bahwa saat itu neneknya sedang sakit, jadi harus mengulang di kelas 12, daripada dia harus berkata jujur tidak naik di kelas itu. Dan inilah saat paling menegangkan dalam sejarah hidup Manoj saat ini. Nasibnya dipertaruhkan di depan 5 anggota dewan. Dan jika dia salah ucap, maka cukup sudah perjuangan Manoj saat ini. Yang dia pikirkan bagaimana dia akan menjawab seandainya para dewan menanyakan perihal dirinya yang tidak naik di kelas 12. Jika dia jujur, maka kemungkinan besar dia akan gagal. Dan jika dia berbohong, itu mungkin akan menolongnya. Namun itu akan bertentangan dengan hati nuraninya. Dan benar saja, Ketua Dewan Penguji menanyakan perihal kejadian itu. Awalnya Manoj sempat terdiam dan ragu untuk menjawab. Namun pada akhirnya, Manoj tidak bisa berbohong dengan apa yang sudah menimpa dirinya. Pada akhirnya dia jujur bahwa pada saat kelas 12 dia sempat tidak lulus karena dilarang menyontek oleh padusan waktu itu. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, para anggota dewan sempat terkejut. Kemudian menyuruh Manoj untuk menunggu di luar dan akan dipanggil lagi nanti. Ketika berada di luar ruangan, Manoj membaca surat dari Rada. Dan ternyata isi surat itu adalah sebuah permintaan agar Manoj mau menikahi Rada. Tak peduli hasil wawancara itu mau berhasil atau gagal, mau Manoj menjadi seorang polisi atau penggiling tepung, Rada mau menerima Manoj apa adanya. Dan setelah membaca surat itu,
Rasa percaya diri Manoj tumbuh dan bersiap jika anggota dewan kembali memanggil dirinya. Para anggota dewan kemudian memanggil kembali Manoj untuk melanjutkan proses wawancara. Hal yang mereka pertanyakan jelas kisah menarik Manoj yang tidak lulus saat ujian kelas 12. Para anggota dewan heran kenapa Manoj bersikap seperti itu. Padahal bisa saja dia berbohong untuk menyembunyikan keadaan. Namun nasihat yang diberikan Padusan pada waktu itu benar-benar Manoj jaga sampai detik ini. Manoj kemudian menceritakan tentang keadaan di desanya pada waktu itu, tentang tradisi mencontek yang sudah mendarah daging. Setelah kepergian Padusan, tradisi itu kembali bahkan semakin gila dengan banyaknya guru yang mendukung semua itu. Tapi hal sebaliknya justru dilakukan oleh Manoj yang masih menjaga nasihat Padusan agar tidak berbuat curang. Meskipun pada saat pembagian nilai, tidak ada yang istimewa dari nilainya. Namun begitu, menurutnya dia adalah orang yang paling bahagia di antara para murid lainnya. सबकी फर्स्ट डिवीजन आई और मेरी थर्ड। अगर दुष्यंत सर नहीं मिलते तो विचार कभी बदलते ही नहीं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर। उस दिन समझ आया। Setelah itu salah seorang dewan mengatakan bahwa Manoj salah ruangan, harusnya dia menjadi seorang politikus. Namun pada titik ini Manoj meminta orang itu menjelaskan dalam bahasa Hindi. Entah apa maksud Manoj melakukan hal itu. Padahal saat itu saya pribadi yakin bahwa Manoj paham dengan apa yang dewan itu katakan. Dan faktanya, semua itu hanyalah sebuah strategi yang Manoj terapkan. Hal itu dia lakukan untuk meyakinkan para dewan bahwa apapun bahasa yang digunakan, itu tidak akan berpengaruh pada tekadnya. Manoj kemudian meminta minum kepada salah seorang anggota dewan. Salah seorang anggota dewan kemudian memberikan segelas air putih. Namun Manoj dengan tengilnya tidak mau meminum air dari gelas kaca. Dia hanya mau minum dari gelas logam. Hal itu sempat membuat pimpinan dewan kesal dengan ulah Manoj. Minum saja air itu. Toh air itu adalah air yang bersih, tegas si pimpinan. Dan di sanalah saat yang tepat bagi Manoj untuk menegaskan bahwa dirinya pantas menjadi seorang polisi. Memang benar air itu pasti bersih terlepas apapun wadah yang menampungnya. Hal tersebut sama seperti diri Manoj saat ini. Terlepas apapun bahasa yang digunakan, agama yang dianut, atau dari kasta apapun. Jika orang itu bersih maka dia adalah orang yang paling layak. थोड़ा पानी पी सकता हूँ प्लीज? नहीं मैम, स्टील के ग्लास में मिल सकता। पानी साफ है ना? यस सर। तो पी लीजिए। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी, साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। Setelah itu terjadi sebuah diskusi yang alot antara Manoj dan para anggota dewan, yang intinya Manoj dengan semua kejujurannya mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh para anggota dewan. Namun saat Manoj akan pergi dari tempat itu, dia sempat pesimis karena dia mendengar sebuah umpatan dari anggota dewan yang mengatakan bahwa sesi wawancara itu hanya buang-buang waktu dan mengatakan bahwa Manoj terlalu sombong. Waste of time. Such arrogance. 1,5 bulan kemudian reda memaksa Manoj untuk melihat pengumuman hasil akhirnya. Ratusan orang sudah menunggu untuk melihat hasil dari wawancara mereka. Manoj tampaknya pesimis dan tidak berharap lagi dari hasil wawancara itu. Masih terngiang di telinganya tentang statement akhir dari pimpinan dewan yang mengatakan bahwa wawancara ini hanya buang-buang waktu saja. Namun hal berbeda justru ditunjukkan Rada yang optimis dan percaya bahwa Manoj adalah orang yang tepat untuk menjadi seorang perwira polisi. Rada kemudian mencari nama Manoj dan terus berharap bahwa pria itu ada di antara nama orang-orang yang lulus. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Rada menemukan nama Manoj pada tabel papan orang yang lulus. Itu artinya perjuangan Manoj selama ini terbayar sudah. Semua kepedihan yang dia lalui sekarang berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Ini adalah sebuah sejarah dalam hidup Manoj yang mengajarkan kepada kita bagaimana seorang penggiling tepung bisa menjadi seorang perwira polisi. Dan memang hal itu mungkin dan mungkin saja terjadi. Semangat Manoj membuka mata kita bahwa dalam kondisi apapun kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Dan dari dirinya pula lah kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada tempat di dunia ini untuk seorang pengeluh. Dunia ini adalah tempat bagi mereka yang selalu bekerja keras dan bersemangat untuk mencapai apapun yang dia cita-citakan. I think ऐसी नियत वाले कम ही मिलते हैं डॉक्टर। ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बोलना भी सीख जाएगा। हमें सीधी बात करने वाले लोग चाहिए। पत्थर की छाती में उग आग। 12th फेल, आटा चक्की बॉय, टॉयलेट स्वीपर, पीयर टॉपर मनोज कुमार शर्मा। मनोज Tak hanya di tempat itu, sukacita pun berlanjut ke kampung halaman Manoj.
Kegembiraan jelas terpancar dari mata ibunya yang sangat bangga dengan pencapaian anaknya. Kebahagiaan lain terpancar dari sang ayah yang kini mempunyai backing dalam tanda kutip untuk melawan wali kota korup. Wali kota itu harus tahu bahwa yang dia lawan sekarang adalah seorang ayah dari perwira polisi berpangkat tinggi. बन को तो जी पापा बन कान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो है। Satu tahun kemudian setelah menjadi perwira polisi, Manoj kemudian mendatangi orang pertama yang merubah hidupnya, yaitu Padusan. Dia memberikan undangan pernikahannya dengan Radha. Saat itu Padusan tidak sadar bahwa itu adalah Manoj, pemuda kampung dengan kebiasaan mencontek. Setelah beberapa saat kemudian, Padusan baru sadar bahwa dia adalah Manoj, pemuda yang sempat dia tolong. Kebanggaan jelas terpancar dari wajah polisi itu. Meskipun dia tidak tahu perjalanan dan perjuangan Manoj, tetapi tidak bisa dipungkiri Padusanlah orang yang pertama kali membuka jalan untuk Manoj agar bisa seperti sekarang. सर आपने मुझे पहचाना नहीं सर, मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। जुगाड़ वाला। यस सर। सर Film pun ditutup dengan acara pernikahan Manoj dan Radha di kampung halaman Manoj yang serba sederhana dan apa adanya. Dari film ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil tentang arti sebuah perjuangan. Kerja keras adalah sebuah jalan untuk mencapai keberhasilan, dan semangat adalah bekal yang harus dijaga untuk melaluinya. Semua pencapaian yang Manoj dapatkan tidak lepas dari berbagai ujian dan halangan yang senantiasa menimpanya. Tapi kesabaran adalah kunci untuk melaluinya. Seperti pepatah mengatakan bahwa lautan yang tenang tidak akan menjadikan seorang nelayan yang kuat. Dan seperti itulah kira-kira. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini guys. Ya pokoknya filmnya inspiratif lah. Dan sekian pembahasan film yang inspiratif ini. Semoga suka dengan video yang saya sajikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di Dio Wis. 11 lembar naskah guys, capek ngomongnya. Ya semoga banyak yang nonton lah. Amin 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 ya robbal alamin.